Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kebijakan perdagangan internasional. Namun, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu harap kalian tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran secara daring ini, atau yang lebih dikenal secara tatap maya. Seperti sekarang ini, karena adanya pandemi. Ayo kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertatap muka dan sekolah seperti biasa. Amin. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas dan belajar mengenai perdagangan internasional, bukan? Coba Ibu mau tes nih, apakah ada yang masih ingat mengenai materi minggu kemarin? Ya, silahkan. Ya, benar. Apa yang disampaikan oleh Siti, bahwa perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dapat dilakukan oleh individu maupun negara. Ibu tambahkan sedikit contohnya. Jadi, ketika si A membeli handphone yang ada di Malaysia, berarti ia telah melakukan perdagangan internasional, tetapi secara individu, bukan secara negara ya. Good job buat yang menjawab tadi, Siti. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan Ibu jabarkan adalah, pertama, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian dari kebijakan perdagangan internasional. Jadi kalian dituntut dalam mengetahui apa sih kebijakan perdagangan internasional itu. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik itu juga dapat menjelaskan macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Nah, baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari kebijakan perdagangan internasional. Pengertian dari kebijakan perdagangan internasional adalah langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, perdagangan internasional ini harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Jadi, kebijakan perdagangan internasional ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan atau sistem perdagangan negara kita, Indonesia, dengan negara lain. Contohnya, mengatur perdagangan Indonesia dengan Malaysia. Baiklah, setelah kita mengetahui dari pengertian kebijakan perdagangan internasional, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tujuan dari kebijakan perdagangan internasional itu sendiri. Yang dimaksud dengan autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal. Jadi bukan hanya ekonomi, tetapi juga untuk menghindari pengaruh negara lain dalam bidang politik dan militer. Itu yang dinamakan dengan autarki. Yang kedua adalah kesejahteraan. Kesejahteraan adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dengan cara menciptakan kesejahteraan dan mengadakan perdagangan internasional ini akan memperoleh keuntungan yang maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di suatu daerah atau negara. Nah, dengan adanya kebijakan ekonomi internasional ini, kita mampu menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional, seperti tarif bus, larangan perdagangan, kuota, dan lain-lain. Yang ketiga adalah proteksi, atau yang disebut dengan perlindungan. Proteksi ini adalah di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional ini mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor. Yang ketiga, kita akan membahas macam-macam dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan kuota. Jadi Ibu di sini sudah yakin kalau kalian itu sudah tahu apa arti dari kuota. Jadi kuota yang dimaksud di sini adalah suatu kebijakan yang membatasi jumlah keluar masuknya barang pada suatu negara dan negara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
kebijakan kuota ini juga mengatur tentang kebijakan kuota impor dan kuota ekspor. Kalau kuota impor yaitu membatasi komoditi barang yang akan diimpor dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Sedangkan kalau kebijakan kuota ekspor itu membatasi jumlah barang yang akan diekspor dengan tujuan menjamin ketersediaan dan kebutuhan di dalam negeri. Yang kedua itu adalah penetapan tarif atau bea masuk. Jadi, pengertian dari bea masuk ini adalah kebijakan yang menentukan bea impor lebih tinggi terhadap barang impor, yang bertujuan ketika barang tersebut masuk ke dalam negeri akan lebih mahal. Contohnya itu, kalau misalnya handphone di negara M ini sekitar harga 5 juta. Tapi ketika masuk ke Indonesia itu sudah sekitar 7 juta karena sudah diterapkannya tarif atau bea masuk oleh pemerintah. Yang ketiga adalah subsidi. Subsidi yaitu sebuah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor sehingga harga dari produk perusahaan tersebut mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Kebijakan subsidi ini merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada terhadap industri dalam negeri yang berbentuk modal seperti mesin, keringanan pajak, tenaga ahli, peralatan, pengembalian pajak, dan kredit juga subsidi yang dapat menambah konsumsi dari dalam negeri dan menjual dengan barang yang murah. Yang keempat adalah premi. Premi bisa diartikan sebagai hadiah atau penambahan dana yang berupa uang dan diberikan kepada produsen-produsen yang sukses dalam mencapai target produksi yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Jadi, tujuan diadakannya premi atau pemberian hadiah ini adalah sebagai pemicu atau motivasi terhadap industri-industri lain agar menghasilkan produk-produk yang berkualitas baik dari negara sendiri. Yang kelima adalah larangan impor. Larangan impor merupakan kebijakan pemerintah yang diambil sebagai pelindung industri kecil yang baru dalam negeri atau bisa juga untuk menghemat devisa. Karena apabila biaya ekspor ini lebih rendah dibandingkan biaya impor, maka akan mempengaruhi devisa negara. Yang keenam ada larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tetapi larangan ekspor ini hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Dan yang terakhir adalah diskriminasi harga. Jadi pengertian dari diskriminasi harga ini adalah penetapan harga yang berbeda antara satu negara lain dengan negara lain, atau penetapan harga dari dua pasar yang berbeda atau yang sama. Tujuan dari diskriminasi harga ini adalah untuk mengawasi harga jual dan harga beli sehingga bisa diketahui elastisitas permintaan dan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, diskriminasi harga ini juga bisa menekan negara tertentu agar menurunkan harga. Baiklah, jadi dapat disimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini bahwa kebijakan perdagangan internasional adalah suatu peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur jalannya perdagangan internasional dari negara kita dengan negara lain. Kebijakan ini juga memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah autarki, yang kedua kesejahteraan, dan yang terakhir adalah proteksi atau perlindungan. Kebijakan ini juga mempunyai berbagai macam. Yang pertama ada kuota, ada subsidi, ada bea masuk, terus ada premi, larangan ekspor, larangan impor, dan diskriminasi harga. Nah, begitu saja materi yang telah Ibu sampaikan pada video pembelajaran ini. Apabila ada kurang dan salah, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.